Sampai saat ini publik masih terus membicarakan terkait dengan evaluasi 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran. Ada dua rilis survei yang kemudian selalu dijadikan sebagai referensi untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Misalnya yang pertama itu adalah survei Litbang Kompas, di mana di survei ini disebutkan bahwa sekitar 80% masyarakat itu menyatakan puas dengan 100 hari kinerja Prabowo di semua bidang, misalnya di bidang politik, hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di seberang yang lain kita tidak bisa menutup mata. Ada rilis survei yang juga dilakukan oleh Celios. Celios itu adalah Center of Economic and Law Studies, di mana dalam rilis surveinya Celios itu memberikan skor yang agak sedikit negatif ya kepada Prabowo dan Gibran. Misalnya Prabowo itu hanya diberikan skor 5 dari nilai 10 gitu ya. Artinya kalau ditanya kepada respondennya dari nilai 1 sampai 10, Prabowo hanya mendapatkan skor 5. Sementara Gibran itu diberikan skor 3 dari total angka 10 yang kemudian ditanyakan. Jadi ini yang saya kira adalah dua informasi politik yang sering dijadikan sebagai guidance ya oleh publik, oleh para pekerja politik, oleh akademisi dan pegiat demokrasi untuk melihat sejauh mana tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ya tentu per hari ini terbelah. Kalau Anda berada di pihaknya Prabowo dan Gibran, tentu akan menjadikan survei Litbang Kompas sebagai guidance bahwa apresiasi publik kepada pemerintahan Prabowo dan Gibran itu ya sangat positif. Tapi sebaliknya, kalau Anda berada di pihak-pihak yang kritis, pihak-pihak yang selama ini cukup kecewa dengan pemerintah, tentu akan menjadikan survei Celios itu sebagai referensi untuk menyampaikan argumentasi-argumentasi bahwa Prabowo dan Gibran adalah pemimpin yang masih belum layak untuk diberikan apresiasi. Tapi di luar itu semua, saya ingin menyampaikan satu hal yang saya kira secara prinsip untuk kita ketahui bersama. Apa itu? Adalah soal metodologi survei yang dilakukan oleh Kompas ataupun Celios. Nah, survei yang dilakukan oleh Kompas ini adalah survei kuantitatif. Sering juga disebut dengan survei opini publik. Apa itu survei opini publik? Adalah survei yang tentu saja di mana dalam metodologinya adalah mewawancarai semacam sampel dari keseluruhan populasi. Misalnya kalau penduduk kita di seluruh Indonesia itu jumlahnya adalah secara total 270 juta, maka Kompas itu hanya mengambil misalnya 1000 sampel atau 1000 orang yang diwawancara oleh mereka. Tapi secara metodologi 1000 orang yang diwawancara oleh Litbang Kompas ini adalah mereka yang bisa dianggap sebagai representatif, dianggap mewakili keseluruhan pendapat dan persepsi seluruh rakyat Indonesia. Karena dari 1000 yang diwawancara oleh Kompas itu adalah mereka yang sudah diambil secara random, sudah diambil secara proporsional, tergantung jumlah populasi di setiap tempat dan di sebuah provinsi. Jadi secara metodologi apa yang dilakukan oleh Kompas itu yang disebut dengan kuantitatif ya. Makanya angka-angkanya itu berupa persentase-persentase yang dalam angka-angka statistik dalam ilmu-ilmu survei itu dianggap sebagai bagian dari representasi dan mewakili seluruh persepsi dan pendapat masyarakat secara umum. Dari 1000 orang yang disurvei oleh Kompas, semua itu memiliki kesempatan yang sama. Tapi mereka itu minimal umurnya 17 tahun ke atas, kira-kira begitu. Memiliki kesempatan yang sama, tidak peduli apa sukunya, tidak peduli apa agamanya, tidak peduli apakah dia punya pengetahuan ataupun tidak, apakah dia seorang ahli ataupun tidak. Yang jelas dia umurnya 17 tahun ke atas. Dalam metodologi yang diambil, dalam random sampling yang dilakukan oleh Kompas, semua memiliki kesempatan yang sama ditanya dan untuk diwawancara bagaimana pendapat mereka terkait dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Itulah yang kemudian disebut dengan survei opini publik, yang sering juga disebut dengan survei-survei yang berbasiskan kuantitatif. Nah, agak berbeda dengan survei Celios. Kalau tidak salah, metodologi yang digunakan dalam survei Celios ini kan berdasarkan pendapat para ahli yang disebut juga sebagai expert judgment. Artinya apa? Yang disurvei ataupun yang diwawancara oleh Celios itu adalah mereka yang dinilai ahli.
Siapa mereka? Adalah kalangan-kalangan jurnalis, baik jurnalis media online, media cetak, ataupun media-media mainstream. Jadi kalangan-kalangan jurnalis inilah yang kemudian menurut Selyos dinilai sebagai orang yang dianggap layak, dianggap pantas, mengetahui terkait dengan bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto di 100 hari kinerja mereka. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 200 sampai 270 juta orang itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diwawancara. Jadi bagi Selyos itu hanya mewawancara orang-orang yang dianggap ahli, ngerti politik dan ngerti terkait dengan pemerintahan Prabowo dan para menterinya. Jadi di situ bedanya. Makanya survei yang disebut dengan experts judgment ini sering juga disebut sebagai survei-survei yang berbasiskan kualitatif, karena yang disurvei itu adalah orang-orang tertentu, sudah ditentukan siapa orangnya, dan kemudian itu dipublikasikan. Tapi secara metodologi seringkali survei yang berbasiskan kualitatif semacam ini dikritik karena seringkali hasilnya itu dianggap tidak bisa diklaim, tidak bisa digeneralisasi namanya sebagai bagian dari mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau mau jujur, misalnya pertanyaan kritisnya, metodologi survei yang berbasiskan kualitatif seperti Selyos, orang bertanya, apakah para expert, para ahli dari jurnalis ini bisa mewakili keseluruhan rakyat Indonesia? Ya tentu jawabannya tidak bisa. Karena memang kalau mau jujur, survei kualitatif itu hanya bisa diklaim bahwa survei yang dilakukan itu adalah mewakili kelompok-kelompok yang hanya mewakili pengetahuan terkait dengan politik, pemilu, termasuk soal pengetahuan mereka terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Jadi di situ nilai kritiknya terhadap survei-survei kualitatif seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan Selyos ini. Begitupun dengan survei Litbang Kompas yang kuantitatif, bukannya mereka tanpa kritik ya. Salah satu kritiknya adalah survei yang dilakukan kuantitatif, karena yang diwawancara itu adalah orang-orang biasa dan belum tentu adalah mereka yang ahli. Belum tentu mereka punya pengetahuan informasi politik, hasilnya itu belum tentu dianggap mencerminkan bagaimana persepsi orang yang ngerti terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran di 100 hari mereka. Jadi di situ kritiknya, betul secara sampel, betul bahwa secara populasi orang yang diwawancara itu dianggap mewakili keseluruhan rakyat secara statistik, tapi pendapat-pendapat yang diwawancara itu belum tentu adalah pendapat yang ahli, belum tentu pendapat-pendapat orang yang kemudian dinilai memiliki pengetahuan terkait dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Jadi itu adalah dua distingsi yang saya kira memang dalam tradisi riset politik itu berbeda-beda. Jadi mazhab kuantitatif survei opini publik seperti yang dilakukan oleh Kompas, saya kira memang sejak dulu itu sudah ada pengikutnya, ada jamaahnya, dan ada juga yang sampai hari ini masih menjadikan survei opini publik seperti Kompas adalah satu-satunya petunjuk untuk mencuplik bagaimana pendapat masyarakat secara umum. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa survei kualitatif, terutama yang didasarkan atas survei terhadap mereka yang dianggap mengerti persoalan, survei terhadap orang-orang yang dianggap ahli, juga sering dipakai untuk mengukur bagaimana para ahli itu melihat potret ya, persepsi dan pendapat di kalangan mereka terhadap satu pemerintahan dan satu rezim. Sama-sama sah secara metodologi, sama-sama ada mazhabnya, dan sama-sama ada kuliahnya, dan tentu saja sama-sama ada pendukungnya di antara dua mazhab survei ini. Terserah Anda lebih cocok yang mana? Apakah survei opini publik seperti yang dilakukan oleh Kompas, atau survei-survei opini publik yang dilakukan oleh lembaga survei, termasuk yang sering kita lakukan di Parameter, atau Anda lebih memilih survei yang didasarkan pada pendapat-pendapat ahli? Di atas segala-galanya, biasanya posisi politik itu sangat menentukan di mana letak kita terkait dengan hasil survei. Kalau Anda suasana hatinya itu anti pemerintah, anti rezim, maka Anda itu akan lebih condong kepada surveinya Selyos. Tapi ketika Anda lebih condong kepada pemerintah, lebih condong kepada Prabowo dan Gibran, tentu Anda akan menjadikan survei Litbang Kompas sebagai kaden untuk melihat bahwa Prabowo dan Gibran itu dinilai sebagai pemimpin memiliki gebrakan di 100 hari pemerintahan pertamanya. Jadi apapun perbedaan itu, secara prinsip yang ingin saya katakan, kita boleh beda pendapat,
kita boleh berbeda preferensi, yang paling penting itu adalah jangan sampai ribut. Maknai politik itu biasa-biasa saja, maknai politik itu rileks-rileks saja.